bagaimana urutan tata ibadah dalam agama Islam dari awal sampai akhir? Ya, untuk ibadah sholat umpamanya, jadi ibadah kan macam-macam. Ya, untuk yang ibadah sholat berarti pertama syaratnya harus suci badan, tempat, pakaian dari najis ya. Yang pertama tentunya nanti harus berwudu dulu. Setelah wudu selesai kemudian baru melakukan sholat. Itu ya, untuk contoh yang sholat. Cukup yang sholat toh. Kalau yang lainnya? Yang lainnya umpamanya ibadah yang wajib puasa ya. Jadi sholat dan puasa itu yang penting menurut agama Islam itu kalau sudah balik. Jadi kalau sudah balik itu berarti dia sudah berkewajiban melakukan kewajiban itu. Ya, tanda-tanda balik kalau yang laki-laki itu yang umurnya sudah 15 tahun, yang putri itu berarti dia sudah mulai menstruasi. Kita sudah menstruasi dan sudah 15 tahun atau sudah bermimpi basah, maka dia sudah berkewajiban melakukan kewajibannya. Yang nomor 2, puasa setiap tahun yang selalu dilaksanakan teman-teman yang beragama Islam termasuk ke dimensi ritual atau emosi. Oh iya, itu dua-duanya ya. Jadi dimensi ritual karena itu merupakan kewajiban bagi orang Islam. Kalau dia sudah balik juga memenuhi syaratnya, maka setiap tahun dia wajib berpuasa. Tapi wajibnya itu juga nanti kalau dia umpamanya sudah umurnya tua atau dia sedang bepergian, maka puasanya itu bisa nanti diganti di lain waktu. Atau kalau memang sudah usianya itu tua dan sakit, maka nanti dia bisa diganti dengan membayar fidyah istilahnya ya. Jadi puasanya diganti dengan fidyah itu seperti itu. Nah, emosialnya karena itu di samping secara ritual karena keagamaan, misalnya itu karena di situ akan menyehatkan, jadi menyehatkan jasmani. Jadi agama apapun pasti itu ada ritual puasa, sehingga puasa itu ya dimensi ritualnya ada dan dimensi emosinya ada. Karena orang kalau dengan puasa maka dia akan mengendalikan hawa amarahnya, karena kalau dalam Islam itu kalau puasa kok dia marah maka dia nanti akan berkurang pahalanya, maka dia harus memenuhi syarat-syarat supaya puasanya itu diterima ya, syaratnya ya. Emosi adalah dimensi agama yang paling mendasar yang ada di dalam lubuk hati manusia. Jadi di dalam ajaran agama Islam seperti apa contoh dimensi emosi yang tertuang? Oh ya, untuk agama itu memang istilahnya mengatur emosi. Jadi emosi yang tidak diatur dengan agama nanti dia akan kebablasan. Ibaratnya itu ada remnya. Jadi orang kalau tanpa kendali agama tentunya dia nanti akan meluapkan segala emosinya itu sehingga akan menyebabkan sakit secara fisik maupun secara psikologis. Sebab apa itu? Ya, kalau marah-marah, umpamanya kalau dalam Islam ada dikatakan oleh Nabi Muhammad la taghdab, jangan suka marah gitu. Karena kalau marah itu nanti bisa menyebabkan darahnya naik, hipertensi, dan kalau berkelanjutan biasanya nanti akan menyebabkan penyakit hipertensi, bisa penyakit jantung karena tidak ada pengendalian emosi tadi. Sehingga ketika dia marah maka dia sebaiknya harus marahnya itu berdiri, maka sebaiknya duduk. Kalau marahnya duduk, dia harus berpindah, kemudian reda juga, maka dia harus berwudu. Itu diantara teori-teori dalam agama Islam untuk mengendalikan emosi. Yang selanjutnya, ya. Bagaimana konsep ketuhanan menurut agama Islam? Oh iya, jadi konsep ketuhanan menurut agama Islam itu sesuai dengan firman Allah sendiri bahwa Allah itu esa, dia tidak diperanakkan, dia tidak punya anak, dia satu-satunya penguasa tunggal. Jadi dalam surah Al-Ikhlas dikatakan qul huwallahu ahad, Allahu somad, dan seterusnya. Itu istilahnya memang konsepnya seperti itu dan dikatakan oleh Allah sendiri bahwa Tuhan itu cuma satu. Karena kalau nanti dari satu tentunya untuk komando saja kalau di dunia ini kan nanti kalau si A pengen gini si B jadi tidak sinkron, tapi kalau satu kan sudah itu di Sang Maha Tunggal gitu ya.
Yang selanjutnya, jika tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, lantas mengapa Tuhan mengizinkan setan untuk menggoda manusia? Bukankah dengan diizinkannya setan menggoda manusia, hal tersebut bisa membuat manusia menjadi tidak beribadah kepada Allah? Oh iya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali itu. Kenapa Tuhan menciptakan setan? Itu karena untuk ujian bagi manusia yang beriman. Jadi itu sudah dimulai sejak Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam diciptakan itu awal mulanya kan di surga, tapi karena di situ setan yang aslinya dari malaikat itu punya sifat iri dengki karena merasa dirinya lebih hebat, diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian disuruh bersujud, tapi setannya tidak mau, dan itu apa akibat tidak ketaatan setan kepada Allah sehingga dia terkena hukum untuk selama-lamanya, nanti bisa kena hukuman karena apa, awalnya memang dia sudah punya sifat takabur sehingga tempatnya setan itu di neraka. Jadi kalau intinya di dunia itu untuk menggoda, jadi ibaratnya untuk ujian bagi orang yang beriman, karena ibaratnya kalau kita di dunia ini bukan hanya dengan Tuhan, pasti ada ujian-ujian. Jadi selain dari setan itu juga banyak ujian. Jadi intinya setan diciptakan ya untuk menguji keimanan manusia itu sendiri, sejauh manakah dia beriman kepada Tuhannya. Gitu. Jadi kalau dia ikut malaikat atau ikut kebaikan, berarti dia nanti akan ke surga. Kalau mengikuti setan ya dia harus rela untuk ditempatkan di neraka. Gitu ya. Yang keenam, bagaimana proses penciptaan menurut Al-Quran? Penciptaan manusia. Penciptaan Nabi Manusia Adam ya. dan juga di bumi. Di menurut Al-Quran yang setahu saya, karena ini tadi ya kayak jebakan Batman gitu ya, jadi apa yang ada ya tanpa belajar harus dijawab. Di menurut Al-Quran Nabi Adam itu diciptakan oleh Tuhan karena memang untuk menjadi khalifah fil ardh. Jadi dia ditempatkan untuk penghuni bumi ini, untuk mengatur urusan bumi ini. Jadi diciptakannya kok dari unsur saripati tanah, kemudian berlanjut Dewi Adam diambil dari tulang rusuknya dan seterusnya, sehingga pokoknya menurut keyakinan agama Islam, jadi Nabi Adam diciptakan dari tanah karena untuk menjadi pimpinan di muka bumi ini, untuk mengatur segala yang ada di bumi. Lalu kalau yang penciptaan bumi, alam semesta? Kalau bumi, seingat saya itu sebelum Adam diciptakan, bumi sudah ada. Jadi istilahnya kalau sejarah mungkin pelajaran IPS itu ada istilahnya dinosaurus dan lain sebagainya itu. Nah, itu kan mungkin masa sebelum manusia itu diciptakan. Jadi ada makhluk kira-kira seperti itu ya, atau itu cuma fiksi ya, tapi saya juga kurang pas. Jadi sebelum manusia ada, bumi bagaimana gitu ya istilahnya. Untuk yang itu saya kurang memahami. Mengapa di dalam agama Islam babi itu diharamkan? Oh iya, karena itu ada tekstual. Jadi di dalam Quran dikatakan di khinzir, kalbun itu diharamkan karena hasil penelitian dari para ilmuwan itu mengandung banyak sekali penyakit, misalnya cacing pita, dan juga tempatnya itu sukanya di tempat yang jorok-jorok. Seperti itu. Lain kalau dengan anjing itu istilahnya cuman air liurnya, jadi boleh memelihara, tapi dia tidak sampai liar untuk menjaga tanaman, menjaga binatang, menjaga rumah. Itu bahkan kalau anjing itu boleh, tapi karena pada umumnya masyarakat itu tidak kurang memahami, sehingga biasanya tidak ada yang memelihara. Kalau memang babi itu lebih tinggi daripada anjing tingkat resiko negatifnya. Setahu saya seperti itu. Kenapa dalam agama Islam ada yang memilih NU dan ada yang memilih Muhammadiyah? Oh iya, bahkan banyak sekali ya. Karena Nabi sendiri sudah mengatakan bahwa agama Islam itu nanti akan terbagi menjadi 73 golongan. Jadi istilahnya banyak sekali.
ada istilahnya Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Di Indonesia sendiri banyak sekali. Jadi ada yang namanya LDII, ada MTA, tapi yang paling top ya memang NU dan Muhammadiyah. Sebab apa? Jadi Islam itu dibawa oleh Nabi, para sahabat, tabiin, kemudian oleh para ulama. Nah, para ulama ini ketika mengembangkan, dia membawa agama Islam tapi dinamai dengan wadah sendiri. Misalnya Mbah Hasyim Asy'ari, beliau mendirikan Nahdlatul Ulama. Kemudian Mbah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Jadi pada awalnya itu satu perguruan. Jadi Mbah Ahmad Dahlan sama Mbah Hasyim itu sama-sama berguru kepada Mbah Soleh Darat di Semarang. Kemudian karena juga sama sama-sama di Mekah, satu perguruan di sana. Tapi Mbah Ahmad Dahlan itu terjunnya di kota-kota. Kemudian kalau Mbah Hasyim Asy'ari di pedesaan. Nah, jadi pada prinsipnya kalau ada perbedaan itu perbedaan yang tidak pokok, karena semuanya tetap mewajibkan 5 waktu, jumlah rakaatnya sama. Jadi cuman perbedaannya ya cabang-cabang yang tidak terlalu penting. Jadi intinya tapi sama. Kenapa Nabi Muhammad SAW jadi nabi terakhir? Alasannya apa? Alasannya memang sudah ada tekstualnya firman Allah seperti itu ya. Di Qurannya saya lupa ya. Jadi intinya bahwa Muhammad itu adalah nabi akhir zaman, itu sudah ada dalam Quran sendiri. Tapi untuk teks Arabnya saya sendiri lupa. Jelaskan apa saja pokok-pokok atau dasar keyakinan dalam Islam. Keyakinan dalam Islam itu berarti menyangkut rukun iman ya Mbak. Di Arkanul Iman Sitatun. Jadi rukun iman itu dasar-dasar pokok keimanan bagi orang Islam itu ada 6. Yang pertama amantu billah, percaya kepada Allah. Yang kedua amantu bil malaikah, iman kepada malaikat. Yang ketiga amantu bil kutub, iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Rasul. Kemudian yang kelima iman kepada qada takdir dan hari kiamat ya. Jadi ada pokoknya ada 6. Lalu yang selanjutnya, kenapa wajib hukumnya sebelum sholat harus berwudu terlebih dahulu? Oh, ya. Jadi itu satu paket tapi beda tata cara. Jadi istilahnya kalau Allah itu maha suci, maka ketika dia hamba itu menghadap maka dia harus bersuci dulu, dan bersuci itu syarat sahnya sholat. Jadi orang kalau dia belum bersuci jadi dia tidak bisa sholat. Jadi dua-duanya terkait. Tapi kalau dia bersuci berwudu, dia tidak sholat tidak apa-apa. Tapi kalau sholat dia memang harus berwudu, karena syarat sahnya sholat maka dia harus punya wudu. Kenapa dalam agama Islam boleh memiliki istri lebih dari satu? Itu sesuai dengan teks. Jadi masna wa sulasa itu, jadi boleh menikah lebih dari satu. Di samping itu memang apa ya sudah dilakukan oleh Nabi, dan Nabi mempraktekkan segala sesuatunya itu tentunya dari wahyu dari Allah gitu. Jadi apalagi kalau zaman sekarang itu banyak yang istilahnya poligami ya. Kalau memang kondisinya ya Mas itu apa, jumlah perempuan dan laki-lakinya itu banyak perempuannya gitu. Tapi ya itu pro kontra. Tapi kalau saya pribadi sendiri, para kiai-kiai saya tidak suka namanya poligami, meskipun dibolehkan dalam agama ya. Karena intinya apa ya, berlaku adil itu sangat sulit. Jadi kecuali kalau yang si istri sendiri yang sudah punya pemahaman lebih, terus si istri mencarikan, nah itu beda ya Mas. Tapi kalau yang laki-lakinya mau cari sendiri itu wah jarang sekali. Jadi kebetulan kiai-kiai saya itu nggak ada yang punya istri itu. Jadi untuk bersikap adil itu berat sekali, karena ketika dia nanti mesti istrinya yang satu merasa tersakiti dan seterusnya. Jadi dalam agama Islam banyak sekali. Memang ada yang hobi seperti itu, ada ustadz yang sampai nikah
berulang kali karena si istri itu sudah didoktrin dengan doktrin yang beda dengan NU misalnya. Dan saya sendiri kan NU, jadi yang saya ikuti adalah kiai-kiai NU. Kalau yang selain NU, yaitu banyak sekali yang punya istri banyak sekali. Atau budaya, kalau budaya di Madura itu kalau belum lebih dari satu, belum lelaki yang jos istilahnya. Itu seperti itu. Jawa Tengah kok masih ya apa ya, termasuk menyikapi adat masyarakat. Jadi kurang bagus untuk dilihatin, enggak kayak lain. Pokoknya lebih baik ya satu saja selamanya gitu. Ya, selanjutnya apa hikmah dari kewajiban haji dan umroh? Hikmahnya haji dan umroh itu kalau dalam rukun Islam, kalau dia sudah mampu ya, mampu secara finansial, mampu fisiknya, maka dia sudah wajib untuk berhaji. Jadi hikmahnya banyak sekali. Jadi pertama tentunya untuk memenuhi kewajibannya, sehingga dengan berhaji akan tambah yakin dengan adanya Allah, karena Baitullah Mekah itu merupakan istilahnya rumahnya Allah, itu tujuan umat sedunia, juga mengenal persaudaraan sedunia di Mekah sana. Kalau umroh itu istilahnya sunnah, jadi kalau umroh bisa dilaksanakan di waktu-waktu selain bulan haji, tapi kalau haji tidak bisa diganti, dan juga ada rukun-rukunnya yang beda. Kalau umroh itu tidak ada wukuf, tidak ada istilahnya wukuf. Tapi kalau haji nanti harus wajib wukuf di tanah Mina ataupun menginap di sana. Di hikmahnya ya untuk menjalin, mengetahui tentang ukhuwah Islamiyah secara internasional ya, secara banyak mengenal saudara-saudara muslim seantero dunia, juga bisa menziarahi makam Rasulullah, dan yang paling inti tentunya memenuhi kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya itu. Dan yang terakhir, kenapa umat yang beragama Islam wajib berzakat fitrah? Jadi dalam agama Islam, zakat fitrah itu salah satu syarat untuk diterimanya puasa. Jadi apabila dia sudah berpuasa, kok dia mampu, dia tidak bayar zakat, maka puasanya itu belum diterima. Istilahnya sebagai apa ya? Istilahnya itu masih belum diterima, masih harus ada apa namanya, pendorong. Itu untuk passwordnya supaya diterima sama itu harus dia zakat. Yang penting dia mampu berpuasa. Tapi kalau dia tidak mampu, maka ya nggak apa-apa. Jadi mampunya itu sebelum takbiran malam Ramadan, dia punya makanan yang dimakan sehari untuk keluarga, maka dia sudah wajib zakat fitrah. Dan itu memang satu syariat yang include dengan puasa itu tadi. Saya kira itu cukup. Jadi kalau nanti ada kurang lebihnya, ada koreksi dari pihak saya. Terima kasih. Jadi istilahnya itu cuman langsung Mas, tanpa sinau. Jadi mungkin dalilnya juga kurang pas.